wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekolah dasar. Bertemu kembali di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama sahabat sekolah dasar. Ya, hari ini kita akan bertemu dengan tokoh inspiratif. Siapakah dia? Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Murung Sari 5 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kita perkenalkan Ibu Rina Emiliana SPD SD. Beliau banyak sekali prestasinya. Nanti kita akan sharing bagaimana sih sebetulnya Ibu Rina memiliki banyak prestasi dan bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari cerita beliau. Ibu Rina, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Elvira. Sehat Bu Rina? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rina aktivitas sehari-hari, bisa diceritakan kepada kami aktivitas yang menarik sebagai kepala sekolah pada saat ini, apalagi sekarang masa pandemi. Boleh sekilas ceritakan kepada kami aktivitasnya sehari-hari. Silakan Bu Rina. Mbak Elvira, sejak bulan Agustus sampai sekarang aktivitas saya dan kegiatan di sekolahan kami melaksanakan tatap muka. Itu dari bulan Agustus sampai sekarang. Jadi itulah aktivitas setiap hari yang kami lakukan di sekolah kami. Kami belajar tatap muka langsung setiap harinya. Berarti sudah cukup lama ya Bu, sudah melakukan tatap muka. Tatap muka ini untuk kelas semua, untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 atau gimana Bu? Bisa ceritakan prosesnya dari awal, bagaimana bisa akhirnya meyakinkan diri, meyakinkan sekolah, apalagi orang tua untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Boleh diceritakan prosesnya dari awal, Bu? Iya, Mbak. Ini kan berawal sejak bulan Maret, itu semua sekolah diliburkan. Setelah itu semua pembelajaran tatap muka dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Begitu juga di kabupaten saya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kami semuanya melaksanakan pembelajaran online tadi, pembelajaran daring. Sekolah saya juga melaksanakan itu. Tapi selama 2 bulan, hampir 3 bulan kami melaksanakan, dapat dikatakan itu pelaksanaannya untuk sekolah kami gagal, Ibu. Karena apa? Karena faktor ekonomi orang tua siswa. 70% atau hampir 80% itu ekonomi orang tua siswa itu menengah ke bawah. Otomatis kan siswa banyak yang tidak memiliki gawai. Belum lagi masih kami temukan ada orang tua yang tidak bisa baca tulis tadi. Kemudian di bulan Juni kami merubah lagi menggunakan visitasi learning. Pola pembelajaran diubah dengan visitasi learning yang orang sekarang kan menyebutnya dengan guru kunjung, guru yang ke rumah-rumah siswa. Selama 1 bulan kami melaksanakan itu, ternyata kendalanya tuh lebih sulit lagi gitu. Karena yang pertama, medan yang kami lalui untuk menuju ke rumah siswa tadi itu lumayan berat. Kebetulan siswa kami itu rumahnya jauh-jauh. Kemudian juga faktor usia dari guru-guru saya. 8 PNS yang saya punya itu 7 orang semuanya usianya di atas 55 tahun. Bahkan ada 3 orang yang sudah persiapan mau pensiun. Jadi rentan bagi mereka untuk terpapar COVID-19. Kebetulan juga di bulan itu angka COVID-19 di kabupaten saya itu lagi meningkatnya, tembus sampai 500 orang gitu. Hanya untuk kabupaten saya. Jadi kan di bulan memiliki tempat juga buat melaksanakan kegiatan berkelompok di luar sekolah kan ada juga surat edaran dari dinas kami boleh melaksanakan pembelajaran tapi di luar dari sekolah, di luar halaman sekolah, tapi dengan berkelompok tadi kami juga tidak punya tempat gitu. Nah akhirnya melihat situasi seperti itu, saya memberanikan diri meminta izin awalnya kepada dinas pendidikan, tapi dinas pendidikan itu tidak berani memberi izin karena apa? Karena mereka kan sesuai aturannya SKB 4 Menteri tadi yang memperbolehkan pelaksanaan tatap muka hanya pada zona kuning dan zona hijau. Kemudian saya membuat proposal, saya langsung menghadap ke kepala daerah, ke Bapak Bupati. Itu saya juga memberanikan diri yang sekarang kan namanya Satuan Tugas. Nah, setelah menyampaikan proposal yang saya buat langsung menghadap ke Bapak Bupati, ternyata respon Bapak Bupati itu baik gitu.
beliau paham tentang bagaimana pentingnya pendidikan saat ini. Nah, kemudian juga beliau melihat situasi bagaimana masyarakat di lingkungan kami itu, kemudian beliau bilang nanti saya koordinasikan dengan instansi lain dulu gitu. Nah, kemudian saya diminta membuat SOP, membuat skenario semua pembelajaran yang dari awal sampai akhir, kemudian persiapan apa yang kami siapkan. Saya serahkan lagi ke Bapak Bupati tadi. Nah, sambil menunggu izin dari Bapak Bupati, saya memberanikan. Kebetulan saya punya sekolah yang halamannya luas, jadi kegiatan yang di luar sekolah tadi saya pindahkan ke halaman sekolah, tapi hanya ada 3 sudut. Jadi satu sudutnya mungkin hanya ada 4 orang, tapi saya tetap menyediakan meja dengan bilik membatas. Bukan duduk di emperan teras, bukan, tapi walaupun di teras atau di parkiran, tapi saya tetap menyediakan meja kursi dengan bilik pembatas tadi. Karena apa? Karena menurut saya gitu kan, menurut kami juga Dewan Guru, bahwa untuk mengatasi suatu masalah atau untuk melawan suatu pandemi atau suatu bencana itu kan hanya dengan pengetahuan. Nah, akhirnya sambil menunggu izin tadi, kami mencoba untuk mana yang mengatakan itu tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya melihat usaha kami tadi, Bapak Bupati memanggil 3 kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala BPBD, Badan Penanganan Bencana Daerah. Nah, di situ beliau berkoordinasi, tolong mendampingi kami untuk sementara waktu, apakah dan dikontrol tempat kami apakah kami layak melaksanakan tatap muka tadi. Nah, kemudian setelah itu kami diminta dari Dinas Kesehatan meminta kami untuk semuanya melaksanakan rapid test dan dilanjutkan dengan swab. Akhirnya kami diperintahkan untuk rapid test seluruh siswa dan guru dan seluruh yang komunitas sekolah semuanya dirapid. Dari hasil rapid tadi itu pun waktu pelaksanaan rapid itu kami semuanya itu dihadiri oleh beberapa kan itu gitu. Nah, dari hasil itu ditemukan 11 orang reaktif. Jadi ada 10 siswa saya yang reaktif, kemudian 1 guru, katanya di situ kan dari data 1 guru reaktif. Sebenarnya 1 guru itu adalah saya gitu. Nah, jadi setelah itu kami melanjutkan dengan swab. Hasil dari swab itu ternyata 6 orang siswa saya positif. Nah, kemudian saya pun juga positif gitu. Akhirnya ketika saya ditelepon sama dokter gitu, dokter bilang, Ibu Rina itu hasil swab kemarin siswa ibu 6 orang positif dan ibu pun juga positif gitu. Saya saat itu tidak memikirkan diri saya, cuma hanya memikirkan siswa saya itu bagaimana gitu kan. Karena yang paling dikhawatirkan sama dokter anak, katanya gimana kalau siswa SD itu nanti melakukan isolasi tadi. Karena kan tidak ada tempat isolasi buat anak-anak di tempat kami. Tapi alhamdulillah kata dokter isolasi di rumah aja Ibu. Ya, terima kasih Bu. Tadi ceritanya sudah kami dengar, ternyata proses untuk pembelajaran tatap muka itu perlu banyak pihak, perlu banyak persiapan dan SOP yang perlu dipersiapkan dengan berbagai pihak gitu ya Bu ya. Nah, dari pengalaman Ibu sebetulnya yang paling krusial di titik bagian sebelah mana ketika kita sekolah ingin memulai tatap muka? Tadi juga Ibu sudah sampaikan pembelajaran daring terkadang dimaknai tidak belajar gitu ya Bu. Jadi anak-anak lebih banyak bermain, juga memang ada hambatan dan kendala dari keluarga di rumah, dari orang tua yang mungkin ekonominya tidak tepat gitu ya untuk kepemilikan gawai dan yang lainnya. Nah, menurut Ibu dari semua pengalaman Ibu, ketika ada sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka, apa saran yang paling utama yang harus disiapkan sekolah? Iya Mbak, kalau ada sekolahan yang ingin juga melaksanakan tatap muka gitu kan, yang utama yaitu menyiapkan fisik dan mental sebenarnya. Apalagi kita sebagai kepala sekolah itu. Jadi karena apa? Karena ini kan semuanya sudah berubah.
tidak seperti dahulu lagi gitu proses pembelajarannya, baik proses pembelajarannya, begitu juga dengan karakter siswanya, semuanya itu sudah berubah. Seperti yang kami rasakan Ibu, kan kalau masa transisi katanya 2 bulan, kalau menurut saya itu tidak cukup waktu segitu. Bukan hanya transisi untuk membiasakan siswa melaksanakan 3M atau beradaptasi pada pembiasaan baru, tapi merubah karakter yang dahulu di mindset mereka atau di otak mereka dari jam 8 sampai jam 1.10 itu kan wajib belajar gitu. Tapi selama pandemi ini kan belajarnya jamnya suka-suka waktunya gitu. Guru juga ngasih tugas kadang waktunya tidak teratur itu. Jadi selama proses pembelajaran yang kami rasakan, kami tuh sering menemukan siswa itu yang tidur saat belajar ketika jam 8 sampai jam 10 itu. Dan itu kita sebagai guru tidak bisa melarang siswa untuk tidur gitu. Karena ini perubahan buat dia juga kan. Dia juga yang penting bagi kami dia mau hadir ke sekolah itu sudah alhamdulillah gitu. Nah, jadi yang paling utama yaitu persiapan fisik kita sebagai guru dan mental kita juga sebagai pendidik. Kita harus benar-benar bagaimana kita ekstra dibanding yang dahulu gitu. Semua prosesnya berubah gitu. Jadi yang selanjutnya kan persiapan yang sarana prasarana tadi itu juga wajib dipenuhi. Ya, mungkin semua sekolahan juga sudah tahu apa-apa yang perlu disiapkan kan. Yang pertama yaitu bagaimana kita caranya mengadakan penyemprotan secara berkala tadi. Kemudian juga yang kelengkapan seperti cek suhu tubuh gitu kan. Membiasakan pakai masker, menghindari kerumunan, cuci tangan, itu tuh semuanya tuh jadi peraturan buat kami, jadi tata tertib di sekolah itu. Jadi alhamdulillah Ibu selama berapa bulan kami kan sudah dievaluasi hasil keberhasilannya yang kami laksanakan tadi. Jadi setelah hasil evaluasi kami juga selama proses dari bulan Agustus sampai sekarang itu kami tidak pernah menemukan ada siswa kami itu berkelahi gitu. Biasanya kalau anak-anak SD itu ya Bu, setiap hari itu pasti bilang ngadu sama gurunya, Ibu yang ini berantem, yang ini nangis gitu. Tapi selama ini kami tidak menerima aduan itu karena apa? Karena mereka jaga jarak sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa berantem itu kan karena mereka dibiasakan untuk jaga jarak tadi. Berarti dilihat dari situ berarti alhamdulillah mereka jaga jaraknya berhasil gitu. Nah, kemudian juga pernah satu wartawan itu Ibu datang ke sekolahan saya kan, kemudian waktu bulan September itu sekolah saya itu sempat viral Ibu. Sempat viral Mbak waktu itu di semua media tentang kami buka tatap muka di zona merah tadi. Karena kan nggak ada sekolahan yang buka tatap muka pembelajaran langsung saat zona merah. Jadi di media Kalimantan itu macam-macam media itu sama media digital itu banyak tuh berita tentang SDN Nurung Sari 5 gitu. Terus beberapa kabupaten juga konfirmasi ke kepala dinas kesehatan kami, kok berani gitu buka gitu kan. Kepala dinas kesehatan juga, saya juga sempat diperiksa oleh kepolisian, periksa kejaksaan juga karena viral tadi gitu. Nah, jadi ada wartawan tuh, beberapa wartawan itu datang ke sekolahan saya. Terus satu wartawan tuh mengambil acak siswa saya yang di kelas 1. Dia minta cuci tangan, dia pengen lihat gimana cuci tangan siswa itu. Dan dia tuh kaget, siswa saya yang kelas 1 itu cuci tangannya sempurna gitu. Padahal dia sendiri bukan ada setting atau apa gitu kan. Kami juga kaget ketika wartawan itu datang. Nah, yang kedua ketika ada polisi datang ke tempat kami kan, polwan dan polisi itu datang ke tempat kami dengan acara polisi masuk sekolah tadi. Satu polwan itu mendekati siswa saya kelas 2 gitu ketika mereka lagi belajar. Terus siswa saya itu ngomong, "Ibu jaga jarak," gitu. Bagi orang lain mungkin itu sederhana Ibu, tapi bagi saya itu luar biasa. Artinya mereka sudah paham tentang 3M tadi gitu, walaupun secara pelan-pelan. Dan juga di sekolahan saya itu dari hasil data itu kan ada 25 siswa yang inklusi gitu. Tapi mereka tetap hadir seperti biasa. Jadi yang harus disiapkan tadi yaitu tadi yang pertama fisik,
Ya. mental, dan juga kita harus banyak-banyak bekerja sama dengan beberapa instansi tadi. Ya. Selain sarana prasarana serta kegiatan-kegiatan yang ada diarahkan oleh Kemendikbud, kan sudah ada di SKB 4 Menteri, dan juga kita harus bisa bagaimana menyederhanakan kurikulum tadi. Kurikulum kami sederhanakan, yang disederhanakan itu kompetensi dasarnya dan juga jam mengajar untuk gurunya gitu. Jam belajar siswa itu yang kami sederhanakan, mengacu pada kurikulum 2013 tadi. Menarik sekali ya Bu, ceritanya nih betul sarana prasarana, lalu kita kerjasama dengan berbagai pihak. Walaupun sebetulnya teman-teman dari LSM, teman-teman dari di luar pemerintah daerah juga cukup perhatian gitu ya Bu. Ini zona merah tapi sudah mulai nih ada apa gitu ya, jadi banyak dan terjawab sudah dengan tadi ibu sudah mempersiapkan banyak hal, teman-teman dan tim guru juga sudah mempersiapkan banyak hal, dan menariknya penerapan dan pembiasaan PHBS tadi ya Bu ya, perilaku hidup bersih sehat, dan itu bisa ceritakan bagaimana tahapannya atau apa sih sebetulnya apa yang paling penting ketika kita menerapkan perubahan perilaku terkait PHBS di sekolah? Iya Mbak, yang paling penting itu bagaimana kita mengadakan pembiasaan itu. Akan siswa karena perubahan tadi, jadi guru harus benar-benar bertanggung jawab itu. Kan ketika saya mau membuka sekolahan tadi, saya itu bilang ke guru, seluruh guru itu, saya bilang kalau nanti kita semua siap kita melaksanakan tatap muka, apapun kendalanya kan harus kita hadapi, dan kita harus siap, dan kita harus punya komitmen, kita harus punya targetnya misalnya dalam 2 bulan siswa kita sudah paham tentang PHBS tadi. Bagaimana caranya agar siswa bisa paham, yaitu dengan pembiasaan yang terus-menerus dilaksanakan. Jadi ketika siswa saya itu masuk sekolah itu di depan pagar itu sudah ada guru olahraga yang mengecek suhu tubuhnya. Baik siswa maupun guru serta kepala sekolah semuanya dicek dulu sebelum masuk pagar. Nah, kemudian setelah masuk mereka cuci tangan. Sebelum masuk mereka cuci tangan dulu di pintu kelas masing-masing, itu wali kelas sudah standby sebelum siswa itu masuk kelas gitu. Jadi setiap siswa yang datang selain cuci tangan, kemudian dia masuk kelas, tidak ada kegiatan bersalaman. Kalau di sekolah saya sudah terbiasa siswa tidak lagi bersalaman, hanya untuk mengucapkan salam saja seperti ini. Nah, kemudian mereka masuk kelas masing-masing, mereka sudah tahu tempat mereka masing-masing itu kan, karena sudah ada meja yang sudah diatur jaraknya dengan bilik pembatas tadi. Nah, mereka tidak ada yang boleh keluar dari meja dan kursi tadi, baik selama pembelajaran, sebelum atau sesudah pembelajaran tanpa perintah oleh guru tadi. Nah, kemudian karena waktu belajar cuma 2 jam, jadi kami mensiasati, karena kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tadi kan, mereka minta ada gerakan masyarakat sehat tadi, bagaimana PHBS tadi. Nah, jadi kami mengadakan peregangan, setiap 1 jam belajar kami adakan peregangan buat siswa. Jadi siswa tapi hanya di samping mejanya masing-masing saja gitu. Karena kami khawatir juga kalau siswa terlalu lama duduk kan juga tidak bagus buat pertumbuhan mereka gitu. Nah, jadi ketika peregangan tadi, disitulah mereka bisa makan dan minum apa yang mereka bawa tadi, bekal dari rumah. Nah, setelah selesai pembelajaran, mereka langsung keluar, cuci tangan lagi, terus langsung pulang. Jadi tidak ada waktu istirahat di sekolahan itu, langsung pulang. Dan kami pun sama orang tua siswa mengantar siswa itu 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian 5 menit sebelum pembelajaran selesai, orang tua siswa sudah ada di depan pagar semua. Jadi siswa itu tidak sempat untuk bermain-main gitu. Dan wali kelas semuanya bertanggung jawab sampai siswa itu pulang. Jadi sampai di pintu pagar itu wali kelas masing-masing itu diberi tanggung jawab. Gitu. Jadi tidak ada istilah yang guru piket, itu tidak ada. Kami pokoknya siapa wali kelasnya, mereka lah yang bertanggung jawab dengan siswanya tadi. Gitu. Nah, itu proses yang kami laksanakan. Jadi yang paling penting yaitu pembiasaan. Bagaimana keteladanan kita sebagai guru gitu, memberikan contoh kepada mereka. Jadi kami juga membentuk tim satgas internal untuk sekolah. Nah, itu kami melibatkan siswa gitu. Jadi siswa itu mengapa dilibatkan? Siswa bukannya untuk mengontrol, tapi sebagai contoh dari teman-temannya gitu. Karena kan yang namanya tutor sebaya itu lebih nyambung gitu, lebih cepat buat mereka. Nah, jadi ada siswa-siswa yang menjadi contoh bagaimana cuci tangan yang sempurna,
bagaimana pelaksanaan menggunakan masker yang bagus gitu, dan mereka karena diberi tanggung jawab tadi, mereka lebih menjaga dari kami. Kalau di kelas itu ada siswa yang melorot dikit maskernya, dia yang paling itu kan gitu. Kadang kan mata guru tidak bisa mengawasi semuanya gitu, ada sela-sela yang bisa dilupakan oleh guru gitu. Tapi karena siswa tadi diberi tanggung jawab, mereka memang menjalankannya memang luar biasa gitu. Karena suatu kebanggaan juga kalau dia dikasih tanggung jawab oleh guru tadi. Nah, itu yang penting, keteladanan oleh guru tadi untuk membiasakan PHBS. Ya, menarik Bu, pembiasaannya itu metodenya banyak dan ternyata tutor sebaya itu cukup efektif gitu ya. Mudah-mudahan sharing ini selain memang keteladanan dari orang dewasa di sekitar dan tanggung jawab dan orang tua dan guru juga untuk saling mendampingi begitu ya Bu ya. Dan tadi poin kami menarik sekali kalau tutor sebaya itu efektif, bisa meniru temannya dan mengingatkan tadi ya Bu ya, untuk pembiasaan PHBS. Jadi penggunaan masker dan yang lainnya, mencuci tangan dengan benar pun sudah bisa dilakukan oleh adik-adik yang kelas 1 gitu ya. Itu hebat sekali. Mudah-mudahan bisa ditiru dan menjadi inspirasi oleh sekolah dan guru-guru lainnya. Nah, tadi sharing tentang sekolah, kami juga ingin tahu nih Ibu, kami dapat informasi banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Ibu Rina dan tim guru juga pastinya terlibat di sana dari sekolah SDN Murung Sari 5 ini. Boleh sharing sedikit Ibu? Terakhir ada prestasi membanggakan apa yang bisa sharing kepada kami? Silakan Ibu. Tahun 2018 itu sebenarnya saya menjabat PLT di SDN Murung Sari 1 gitu. Nah, ketika 2018 itu kan saya masih jadi PLT, tapi di SDN Murung Sari 1. SD Murung Sari 1 itu adalah SD rujukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, kemudian diadakan lomba dari Kemendikbud juga kan untuk budaya mutu, dan alhamdulillah saat itu kami meraih juara 1 kategori ekstrakurikuler, dan saat itu juga kami menjadi juara 2 tingkat nasional juga untuk sekolah sehat. Nah, kemudian tahun 2019 saya dimutasikan lagi ke SDN Murung Sari 2. Nah, kemudian di sana ada kegiatan lagi, lomba budaya mutu lagi. Nah, saya mengikutkan lagi, tapi beda. SDN Murung Sari 2 itu SD inti gitu kan, bukan SD rujukan. Kalau SD rujukan mungkin siswa-siswa sebagian anak yang mampu gitu, ekonominya menengah ke atas. Nah, kebetulan di SDN Murung Sari 2 itu 50% ekonominya menengah ke bawah. Saya itu berpikir apa yang harus saya unggulkan di SD situ. Kalau ekstrakurikuler mungkin fasilitasnya mungkin kurang gitu. Jadi kan kita punya target dulu. Dalam lomba budaya mutu itu ada pembelajaran yang harus diunggulkan, ekstrakurikuler, MBS, kemudian perpustakaan. Nah, jadi saya bagaimana mengemajukan dari salah satu itu. Jadi melihat dari situasi sekolah tadi lebih baik, kayaknya potensinya lebih ke pembelajaran gitu. Tapi pembelajaran yang di sini bukan pembelajaran yang dalam artian kami memiliki fasilitas lengkap untuk belajar, tidak Ibu. Tidak Mbak. Saya mengajar, saya mencoba membelajar alam sebagai sumber belajar. Nah, jadi karena siswanya menengah ke bawah tadi kan, jadi kami alam sebagai sumber belajar, dan kami belajar dengan ahlinya gitu. Maksudnya begini, belajar dengan ahlinya. Ketika ada temanya untuk lingkungan, saya ajak siswa itu ke sawah gitu langsung. Kebetulan di dekat sekolahan juga ada sawah. Nah, kami belajar dari petani tadi. Mereka itu walaupun bukan sarjana atau bukan tamat dari sekolah-sekolah tinggi, tapi mereka adalah ahli. Nah, itulah yang mungkin pertimbangan dari Dewan Juri, dengan segala keterbatasan, tapi mutu pendidikan tetap setara lah dengan sekolah-sekolah yang mungkin di luar sana banyak sekolah-sekolah hebat tadi. Akhirnya di tingkat nasional pun kami bisa bersaing dengan itu. Nah, kemudian setelah itu saya dimutasikan lagi, Bu. Di 2020 saya dimutasikan lagi ke SDN Murung Sari 5 gitu. Dan posisi SDN Murung Sari 5 ini kejepit antara SDN Murung Sari 1 dan Murung Sari 2. Jadi SDN Murung Sari 5 ini SDN yang mungkin hampir dulunya pernah hampir diciut gitu, karena dia kejepit antara dua sekolahan besar tadi. Nah, disitulah
saya menjadi kepala sekolah definitif tadi. Jadi sekolah saya tempatnya di tengah kota, letaknya di tengah kota. Tapi siswa saya itu adalah siswa-siswa yang memiliki pilihan terakhir. Sesudah pilihan Murung Sari 1, Murung Sari 2, baru mereka tidak ada pilihan, akhirnya masuklah di sekolahan saya gitu. Jadi begini Ibu, semakin prestasi kita tinggi, itu mungkin semakin kita level sekolahannya harus mencari yang semakin lebih rendah lagi gitu. Saya yakin dari cerita Ibu ini banyak mendorong dan melihat karakteristik sekolah ini kuatnya potensinya di bagian mana. Makanya tadi Ibu juga cerita mungkin dari segi sarana prasarana bukan yang paling hebat tadi Ibu sampaikan ya, tapi tetap Ibu melihat karakter yang bisa kita dorong, kita bisa asah sehingga potensinya muncul gitu. Jadi kami apresiasi sekali kejelian Ibu melihat potensi dari karakter sekolah seperti itu. Nah, ketika 2020 kami juga mendengar Ibu mendapatkan apresiasi menjadi Kepala Sekolah SD Inspiratif 2020. Itu bagaimana Bu ceritanya? Itu tadi ya, ketika di bulan November tadi kami mendapat surat edaran dari Dinas Pendidikan, kan surat edaran dari Kemendikbud, terus melalui Dinas Pendidikan kami diberitahu bahwa GTK melaksanakan apresiasi untuk guru dan kepala sekolah inovatif dan inspiratif. Nah, dari situ kami diminta menuliskan deskripsi diri, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi sebenarnya awalnya saya ragu sebenarnya Mbak untuk mengirimkan tadi. Karena apa? Karena yang di situ kan diminta apa yang kami lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Intinya bagaimana inovasi kami mencerdaskan anak bangsa di masa pandemi COVID-19 ini. Awalnya saya ragu gitu, sampai hampir waktunya hampir habis, tinggal beberapa hari lagi. Saya itu masih bingung apakah saya harus angkat tentang tatap muka ini, karena saya khawatir itu berbenturan dengan SKB 4 Menteri tadi itu awalnya. Nah, setelah itu saya minta izin ke Kepala Dinas Pendidikan, katanya nggak apa-apa Bu Rina. Terus saya minta izin juga ke Kepala Daerah, karena saya khawatir beliau kan tanggung jawabnya di tangan beliau gitu, jabatan beliau taruhannya. Nah, jadi saya minta izin ke kepala daerah, langsung ke Bapak Bupati, Pak, saya tuh pengen ngirim gitu tentang tatap muka yang kita laksanakan di sekolahan saya. Tapi saya khawatir gitu, apakah ini nanti jabatan Bapak terancam karena saya gitu. Tapi beliau bagus itu tanggapan, kata beliau nggak apa-apa Bu Rina, ini kan kita namanya usaha gitu. Artinya gini, ketika kita disuruh menghentikan pembelajaran, kita sebagai pendidik itu harus berkarya gitu kan, jangan kita hanya diam, kita harus memikirkan bagaimana siswa kita dapat belajar gitu, tapi kita tanpa membahayakan siswa tadi, kata beliau. Akhirnya ya udah Pak, kalau gitu saya siap ini mengirim deskripsi ini, tapi bukan untuk menang. Saya bilang gitu, bukan untuk menang, tapi saya pengen apa yang saya tulis itu dibaca oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Artinya di saat zona merah kami bisa melaksanakan tatap muka asal semua pihak berkontribusi gitu. Artinya saya itu sudah bukan sekolah hebat gitu, artinya bukan sekolah yang tadi fasilitasnya lengkap, bukan sekolah saya itu masuk sekolah yang kategori sekolah pinggiran lah, cuma letaknya saja di tengah kota, dan kami memiliki siswa yang ekonominya menengah ke bawah, dan kami memiliki 25 siswa inklusi gitu. Artinya kami itu sudah mewakili sekolah-sekolah lain untuk bisa untuk sekolah-sekolah lain sederajat dengan kami, artinya bisa menjadikan kami contoh buat mereka. Kalau seandainya sekolah yang bagus, yang fasilitasnya lengkap dijadikan contoh dan mereka berhasil, itu wajar gitu. Karena apa? Karena mereka memang sudah lengkap, tapi SD yang sederajat dengan SD saya mungkin tidak bisa untuk meniru seperti itu gitu. Tapi kalau SD saya dengan segala keterbatasannya dan itu diakui oleh Kalimantan Selatan, maksudnya satu provinsi mengakui bahwa kami berhasil melaksanakan. Artinya SD itu jangan pesimis lah, SD yang mungkin sederajat dengan SD kami. Artinya mereka juga bisa gitu dengan segala keterbatasannya. Akhirnya saya menulis semua itu, saya kirim ke GTK tadi. Nah, iya tadi bukan untuk mengharap mendapat apresiasi, dan saya yakin pun semua peserta yang 841 itu
tidak mengharap apresiasi, tapi memang benar-benar apa yang mereka lakukan, karena kegiatan ini mendadak gitu, tidak ada persiapan. Bukan seperti guru berprestasi kan sudah agenda tahunan, jadi kami sudah bisa persiapan, nanti tahun depan kami bisa ikut lagi. Kalau ini tidak, ini murni usaha yang ya itu saya yakin dan saya bangga itu 841 guru itu memang hebat-hebat semua. Macam-macam tema yang mereka angkat gitu, dan pesertanya bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri pun ada. Kemarin dari Jeddah, dari Malaysia, dari Amerika, kan guru-guru kita yang ada di sana. Apa yang mereka itu. Nah, akhirnya ya tadi terpilih jadi 20 finalis. Nah, kemudian setelah 20 finalis dipilih lagi menjadi 5 besar tadi. Wow. Dari hasil wawancara dan presentasi tadi. Luar biasa ya, Bu. Ceritanya menarik dan memang awalnya bukan keinginan untuk menjadi pemenang atau ingin mendapatkan piala atau apresiasi yang lebih, tapi mendorong agar sekolah-sekolah yang punya karakteristik sama di seluruh Indonesia bisa juga memulai dan mempersiapkan tatap muka gitu ya, Bu. Jadi semangat ini yang kami dapatkan, juga mudah-mudahan sharing ini juga bisa menyemangati teman-teman lain, kepala sekolah lain, guru-guru lain, sekolah lain untuk mempersiapkan lebih matang dengan tadi saya dengar sharing Ibu dari awal, pelibatan pemerintah daerah, koordinasi dengan unit kesehatan juga harus lebih diperkuat, dengan menguatkan teman sebaya, orang tua, komite sekolah itu harus dipersiapkan lebih awal. Kami senang sekali bisa sharing dengan Ibu, jadi boleh titipkan pesan, inspirasi untuk kepala sekolah lain, untuk guru-guru lain untuk bisa mempersiapkan diri atau memberikan semangat untuk memberikan pembelajaran ketika masa pandemi. Silakan Ibu. Iya, untuk guru-guru yang ada, maksudnya guru-guru se-Indonesia, fasilitas dan sarana itu bukan utama gitu. Bagaimana kita bisa membaca situasi dan kita bisa memberdayakan semua yang ada di sekolahan kita, dan bagaimana komitmen kita sebenarnya. Apabila kita memang benar-benar memiliki komitmen untuk memajukan sekolah yang kita pimpin, untuk kepala sekolah atau memajukan sekolah bagi guru-guru yang ada di sana, fasilitas, sarana semuanya itu mengikuti sebenarnya. Jadi bukan kita pendidikan itu tergantung dengan fasilitas dan sarana tadi, karena itu bisa diinovasi. Kalau saya yang penting mutu pendidikan itu yang paling saya jaga. Artinya ya itu tadi, kita harus melihat misalnya begini, seperti ketika lomba budaya mutu itu, kalau saya melihat sekolah-sekolah orang yang ada di sana, ketika saingan-saingan saya yang ada di sana itu sekolahnya luar biasa, mungkin 25%-nya saya nggak bisa niru. Yang menjadi penilaian itu sebenarnya usaha kita. Bagaimana usaha kita mencerdaskan anak bangsa itu dengan segala keterbatasannya. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu bagi sekolah-sekolah yang mampu atau sekolah-sekolah hebat, itu mereka biasa saja gitu. Tapi bagi kita yang sedikit pun itu sudah luar biasa gitu. Dan kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita merasa bangga dengan segala keterbatasan kita mampu menyetarakan pendidikan atau mutu sekolah kita itu dengan sekolah-sekolah hebat tadi. Pesan saya untuk semua guru-guru, kita jangan merasa ketika kita berada atau kita bertugas di satu sekolah yang kita dengan segala keterbatasan tadi, jadi kita pasrah dengan keadaan seperti itu. Bukan itu sebenarnya yang menjadi penilaian ketika kita lomba, atau penilaian dari yang maha kuasa juga bukan fasilitas kan. Yang penting niat kita, usaha kita, bagaimana kita melakukan semuanya dengan setulus hati. Insya Allah hasilnya pun dengan luar biasa. Dan juga saya sering berpesan sama guru-guru atau kepala sekolah, kalau kita ingin menjadi guru yang luar biasa, kita juga harus bekerjanya luar biasa. Kalau kita menjadi bekerjanya yang biasa-biasa, berarti kita juga jadi guru yang biasa. Jadi segala apa yang kita lakukan, kalau kita menginginkan sesuatu, kita jangan berharap prestasinya, karena dari hasil usaha kita itu prestasi itu menyusul gitu. Prestasi itu akan hadir dari usaha kita yang benar-benar tulus yang kita lakukan untuk siswa
Jadi atau untuk mencerdaskan anak bangsa tadi. Ya. Nah, jadi saya itu berpesan cuma begitu Bu, ya tadi jangan pesimis ketika kita Ya. berada di sekolahan-sekolahan yang dengan segala keterbatasannya tadi. Iya. Terima kasih Bu Rina, inspirasinya luar biasa. Jadi keterbatasan itu bukan alasan untuk kita berdiam diri ya. Dengan banyaknya keterbatasan bukan berarti kita tidak punya inovasi, bukan berarti kita tidak bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih kepada Bu Rina, Kepala Sekolah dari SDN Murung Sari 5, Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kami ucapkan terima kasih banyak, semoga ceritanya menginspirasi banyak-banyak guru di luar sana dan menyemangati sekolah-sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Kami dari Direktorat Sekolah Dasar, semoga kita bisa ketemu lagi di Ngopi bareng dengan sahabat sekolah dasar. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita yel-yel untuk sekolah dasar. Sekolah dasar, Cerdas, berkarakter, yeay!